Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya, jilid 2D. Dan kali ini kita masih di tema 7 kebersamaan, subtema 4 ya, kebersamaan di tempat wisata ya. Jadi untuk tema 7 ini sudah kita bahas ya, mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 4 ya, khususnya untuk latihan soalnya dan juga ayo berlatih ya. Tapi di subtema 4 ini untuk ayo berlatihnya akan kita bahas mulai dari sekarang ya. Jadi untuk adik-adik sekalian yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Oke, langsung aja kita ke halaman 70 ya, halaman 71 ya, halaman 71 ya. Tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata ya, dimulai dari pembelajaran 1 di sini mengenai ciri-ciri fabel ya. Jadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang apa itu fabel ya, dan ciri-ciri fabel. Nah, kita diminta untuk mengingat kembali ya adik sekalian ya. Jadi ciri-ciri fabel itu diantaranya cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Kemudian tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Kemudian hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Nah, di sini langsung aja kita ke ayo berlatih ya. Ada sebuah fabel ya, kita baca bersama-sama ya. Judulnya Tupai dan Lebah. Sedang apa kamu di rumahku Lebah? Tanya Tupai. Aku sedang mencari makanan Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku, jawab Lebah. Tetapi pohon ini rumahku. Nah, oke, kita ke halaman berikutnya ya. Nah ini. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumahku bisa rusak, ucap Tupai. Aku tidak merusak pohon ini. Kalau aku makan di sini, aku bisa membantu pohon ini lebih cepat berbuah, ucap Lebah. Kamu jangan berbohong, carilah makanan di tempat lain, ucap Tupai. Lebah pun meninggalkan pohon itu dengan wajah sedih. Lebah tidak pernah lagi mencari makan di pohon tempat tinggal Tupai. Bunga-bunga di pohon itu pun lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada satu buah pun yang tumbuh di pohon. Mengapa hanya pohonku saja yang belum berbuah? Keluh Tupai. Tupai pun bertanya kepada temannya yang tinggal di pohon sekitar. Teman-teman, aku lihat di rumah kalian banyak buah yang tumbuh. Bagaimana bisa? Tanya Tupai. Apakah tidak ada lebah yang datang ke pohonmu? Tanya Kera. Lebah dapat membantu pohon berbuah lebih cepat, Kera menjelaskan. Beberapa waktu lalu ada lebah yang mendatangi pohonku untuk mencari makanan. Namun aku mengusirnya karena aku kira ia merusak pohonku, ucap Tupai. Teman-teman Tupai pun menjelaskan bahwa sikap Tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu, tanpa ragu Tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan Tupai ya. Oke. Setelah membaca cerita di atas, coba diskusikan hal-hal berikut dengan teman sebelahmu. Nah, ini ya. Soal-soalnya yang pertama ya. Apakah cerita Tupai dan Lebah termasuk fabel? Jelaskan. Oke, di sini udah saya tuliskan ada di sekalian ya. Oke, ya, jawabannya adalah ya. Alasannya apa? Karena cerita tersebut fiksi ya, dan tokoh ceritanya itu hewan ya, hewan yang memiliki sifat menyerupai manusia ya, itu ya. Tokoh ceritanya hewan, ya, ceritanya termasuk cerita fiksi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Peristiwa apa yang dialami oleh tokoh Tupai dan Lebah dalam cerita tersebut? Nah, ini. Ya, jadi Tupai melarang Lebah mencari makan di pohon tempat tinggalnya. Akibatnya pohon tupai tidak berbuah. Itu peristiwa yang terjadi ya dari cerita tersebut. Nomor 3, di manakah tokoh tupai tinggal ya? Jawabannya itu di pohon ya.
Lanjut nomor 4. Apa yang diinginkan lebah dalam cerita tersebut? Nah, lebah menginginkan makanan ya, dia ingin mencari makanan di situ. Nomor 5. Bagaimana pendapatmu tentang tokoh tupai dan lebah? Ya, nomor 5 ya. Tupai berbuat salah karena tidak tahu. Dia mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Sedangkan lebah baik hati dan pemaaf. Itu untuk nomor 5 ya. Lanjut kita ke nomor 6. Bagaimana akhir cerita tupai dan lebah tersebut? Nah, ini ya. Tupai meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Ya, lebah memaafkan tupai. Itu akhir cerita dari fabel tadi ya, sekalian ya. Kemudian nomor 7, ceritakan hasil diskusimu di depan kelas secara bergiliran dengan percaya diri. Lah ini ya, hasilnya nomor 1 sampai dengan 6 bisa diceritakan ya, hasil diskusinya atau jawaban dari soal-soal tersebut. Kita lanjut ke muatan pelajaran matematika ya, menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Nah, ini misalnya ya, saat menyatakan pecahan dari sekumpulan benda, nah, ini ada 2 ayam jago, maka setiap 1 ayam jago nilainya 1/2 atau setengah. Nah, ini misalnya ada gambar seperti ini juga nilainya setengah ya, karena dibagi 2. Ini dibagi 3 lah, setiap bagian nilainya 1/3. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya, yuk berlatih. Nah, ini nomor 1 ya, istilah bagian-bagian rumpang dengan pecahan yang tepat. Nah, ini ada 2 buah apel ya. Nah, kemudian berarti setiap bagiannya nilainya 1/2. Ini juga 1/2. Ini langsung saya tuliskan ya, dari sekalian jawabannya. Kemudian mangga, ini 3 buah mangga, maka setiap mangganya berarti nilainya 1/3, 1/3, 1/3. Kemudian ini ada semangka, jumlahnya ada 4, maka setiap bagian semangka itu nilainya 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Lanjut kita ke nomor 2, lingkarilah pecahan yang sesuai gambar. Kita lihat di sini ya. Ini gambarnya dibagi 4, maka setiap bagian ya, ini yang bagian yang diarsir ya, ini nilainya adalah 1/4. Ini saya lingkari ya, Dede sekalian ya. Kemudian yang B ini segitiganya dibagi menjadi 2 ya, maka bagian yang diarsir nilainya adalah 1/2. Oke, kemudian yang bagian C ini persegi panjangnya dibagi menjadi 3. Nah, maka bagian yang diarsir nilainya adalah 1/3. Oke. Ini ada di sekalian ya untuk matematika. Lanjut kita ke muatan SBDP ya, membuat hiasan gambar dari bahan alam ya. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Nah, ini bisa dibuat menjadi karya 3 dimensi ya. Nah, seperti gerabah, keramik, dan patung. Nah, selain tanah liat, itu bahan alam yang lainnya ada daun kering ya. Oke, langsung saja kita ke ayo berlatih nomor 1. Apa yang dimaksud dengan bahan alam? Nah, di sini sudah saya tuliskan, ada di sekalian ya. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, tuliskan contoh bahan alam di sekitarmu yang dapat digunakan untuk membuat hiasan. Nah, bahan alamnya ada daun kering, biji-bijian, dan juga tanah liat. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Tentukan jenis bahan alam yang digunakan untuk membuat hiasan pada tiap-tiap gambar. Ini ya, ini dari daun semua, dari daun kering. Maka jawabannya untuk nomor 3 yaitu daun kering. Nah, kemudian nomor 4, buatlah hiasan dari salah satu gambar pada soal nomor 3 dengan menggunakan bahan alam di sekitarmu. Nah, ini ya, ini bisa dibuat ikan, dibuat mobil-mobilan ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2, dimulai dari muatan PPKN. Ini tentang keberagaman tempat wisata kesukaan ya. Jadi ada yang suka berwisata ke pantai, danau, air terjun, itu yang wisata alam. Kalau wisata buatan ada misalnya kebun binatang ya, museum. Nah, itu. Ini contohnya Candi Borobudur, itu tempat wisata buatan yang terletak di Jawa Tengah ya, tepatnya di Kota Magelang. Lanjut, kita di sini ada keterampilan kinerja praktek ya. Adik-adik diminta diskusi ya dengan teman di sekolah ya. Silahkan bisa didiskusikan ya. Saya lanjutkan untuk muatan bahasa Indonesia ya. Kata sapaan ya, ini dalam fabel ya, bagian 6 ya. Jadi kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Nah, langsung aja kita ke ayo berlatih di sini adik-adik sekalian ya.
Bacalah kembali fabel berjudul Tupai dan Lebah pada pembelajaran 1. Tadi udah kita bacakan ya. Cerita apa yang kamu dengar? Lah, cerita apa tadi? Ya, yaitu cerita Tupai dan Lebah. Nomor 2, siapa saja hewan yang terdapat dalam fabel? Nah, dalam fabel tadi ada tupai ya, ada lebah dan juga ada kera. Nomor 3, tuliskan kata sapaan yang kamu dengar pada tabel seperti berikut. Nah, ini kata sapanya lebah. Nah, yang mengucapkan tupai. Kemudian yang kedua ada kata sapaan tupai yang mengucapkan yaitu lebah. Nomor 4, lengkapilah kalimat berikut dengan kata sapaan yang tepat sesuai fabel tersebut. Nah, ini. Yang A ya, sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Ya, kemudian yang B, aku sedang mencari makan tupai, jawab lebah. Lah, ini kata sapaannya ada lebah, ada tupai. Jawabannya untuk nomor 4, A dan B. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 78 ya, pembelajaran 3 ini masih menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Ya, langsung aja kita ke ayo berlatih adik-adik sekalian ya. Nah, lingkarilah setengah bagian dari banyak jeruk berikut. Nah, setengah bagian dari jeruk. Nah, ini jeruknya ada 8, maka setengah bagian dari 8 jeruk adalah 4 jeruk. Lah, ini saya lingkari adik-adik sekalian ya. Misalnya yang atas boleh, sini juga boleh. Lah, ini ya setengah bagiannya. Oke, kemudian yang nomor 2, lingkarilah sepertiga bagian dari banyak mangga berikut. Nah, berarti ini dibagi 3. Nah, bagi 3 berarti sepertiga bagian dari 15 mangga adalah 5 mangga ya, ini. Bisa kita lingkari sini adik-adik sekalian. Ya, ini yang bagian atas saja berarti ya. Oke. Ya, ini sudah saya lingkari. Nah, kemudian nomor 3, lingkarilah seperempat bagian dari banyak salak. Berarti ini dibagi menjadi 4 ya, maka tiap salak seperempat bagian dari 12 salak adalah 3 salak ya, ini berarti ini bisa dibagi menjadi gini ya, ini. Nah, ini 3 buah salak. Nah, ini jadi 3 3 3 3. Nah, seperempat bagian dari 12 adalah 3 salak. Itu adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita ke muatan PPKN ya. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Lah, tadi tempat wisata itu ada wisata alam, ada wisata buatan. Nah, tentunya tiap anak berbeda-beda ya. Nah, ini di sini diminta mengelompokkan tempat wisata edukasi atau pendidikan, contohnya museum dan planetarium. Kemudian ada tempat wisata rekreasi, contohnya pantai dan air terjun. Nah, di sini untuk ayo berlatih adik-adik sekalian ya. Ayo berlatih ini di halaman 80. Nah, ini ada pertanyaan. Bertanyalah pada teman sebelahmu untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, ini saya berikan contoh ya adik-adik sekalian. Misalnya jawabannya seperti apa. Nah, ini nomor 1. Apa tempat wisata kesukaan temanmu? Nah, ini misalnya temannya suka ke Candi Borobudur. Nah, nomor yang B, mengapa temanmu menyukai tempat wisata itu? Lah, ini alasannya. Karena bisa belajar dan merupakan warisan budaya yang terkenal di dunia. Nah, itu Candi Borobudur. Kemudian yang C, setujukah kamu dengan alasan temanmu tersebut? Nah, setuju misalnya kalau setuju ya. Kemudian yang D, tuliskan 2 tempat wisata yang serupa dengan tempat wisata kesukaan temanmu. Nah, ini ada Candi Prambanan, ada Candi Gedung Songo. Nah, itu. Kemudian yang E, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang berbeda tempat wisata kesukaan? Nah, kita harus menghargainya ya. Kalau ada teman yang berbeda tempat wisata kesukaan, harus kita hargai. Lanjut ke soal nomor 2. Pilihlah sikap yang baik dalam menyikapi keberagaman tempat wisata kesukaan di sekolah. Nah, ini Benny menceritakan tempat wisata yang baru saja ia kunjungi bersama keluarganya kepada Jonas. Jonas tidak begitu menyukai tempat wisata itu. Nah, sikap Jonas baiknya lah ini ya, mendengarkan dengan baik cerita Benny. Alasannya yaitu menghargainya ya, walaupun kita tidak menyukai, kita harus menghargai teman yang berbeda tempat wisata kesukaan. Yang B, kelas Lani melakukan penguatan suara untuk menentukan tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Ternyata tempat wisata yang dipilih Lani tidak banyak mendapat suara. Sikap Lani sebaiknya, nah ini,
menerima dengan lapang dada. Nah, alasannya untuk menghargai pendapat orang lain ini ya, walaupun dalam penentuan tadi pilihan Lani tidak mendapatkan suara, tapi Lani harus menghargai pendapat orang lain ya, dan tentunya pendapat orang banyak tadi ya, menghargai hasil keputusan bersama. Kemudian kita ke muatan bahasa Indonesia ya, diri sekalian ya, ini kata sapa dalam fabel. Nah, langsung aja kita ke Ayo Berlatih. Di sini ada cuplikan fabel ya. Setelah itu tuliskan kalimat yang mengandung kata sapaan dari fabel tersebut. Nah, ini. Wah, air di sini segar sekali ya, ucap Rino si badak. Ya Rino, aku juga suka sekali berenang di sini, saut Toto si kura-kura. Rino dan Toto sangat suka berenang di sungai. Ketika mereka sedang berenang, tiba-tiba sebuah batu jatuh ke sungai di dekat badan Rino. Aduh, siapa yang melempar batu ke arahku? Tanya Rino. Setelah itu muncul suara tawa dari balik semak-semak di tepi sungai. Rino pun segera mencari asal suara itu. Ternyata yang melempar batu adalah Bima si kera. Bimo, mengapa kamu melempar batu ke arahku? Tanya Rino. Aku hanya bercanda Rino, kamu tidak perlu marah seperti itu, jawab Bima ya. Bima ya, ini Bima, panggilannya Bimo ya. Rino sedih mendengar jawaban Bima. Ia berkaca-kaca dan hampir menangis. Bimo merasa bersalah karena membuat Rino sedih. Bimo pun meminta maaf kepada Rino dan berjanji tidak akan jahil lagi. Rino memaafkan Bimo dan mereka berjabat tangan. Nah, ini ya cuplikan fabel. Nah, di sini berarti untuk soalnya ya di halaman 81 ternyata di sini diminta tuliskan kalimat yang mengandung kata sapaan dari fabel tersebut. Lah ini ya. Berarti kalimatnya ini. Iya Rino. Nah, ini Rino. Aku suka sekali berenang di sini. Nah, ini saya tuliskan di sini ada di sekalian ya, ada 3. Yang pertama yaitu iya Rino, aku juga suka sekali berenang di sini. Kemudian kalimat yang mengandung kata sapaan lagi ini ada Bimo ya. Bimo, mengapa kamu melempar batu ke arahku? Nah, kemudian kalimat yang berkata sapaan yang ketiga yaitu aku hanya bercanda Rino. Nah, itu adik sekalian ya untuk tema 7 subtema 4 pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 4 dan seterusnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.